Halo Bu Diana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, suaranya agak kecil. Udah, jelas? Jelas Kalau Bu? kayak gini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Oke. Tadi pakai handsetnya kayaknya nggak bagus. Iya, terus. Baik, kalau gitu boleh kita mulai ya Bu? Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya mewakili teman-teman kelompok 5 dari mata kuliah instrumentasi tes ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Diana selaku guru BK di SMA Nurul Falah Cilincing Jakarta Utara karena sudah mau memberikan izin dan juga meluangkan waktunya untuk kami dapat wawancarai mengenai penggunaan instrumentasi tes di sekolah tempat Ibu mengajar. Terima kasih ya Bu Diana. Ya, karena kami belum saling kenal nih, saya dan teman-teman juga Ibu belum saling kenal, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu. Ya. Ya, nama saya Bunga Tahira. Nama saya Sheila Lausaferia. Dan nama saya Rivian Nur. Ya, kami Rivial Nur Faizi. Ya, kami dari mahasiswa bimbingan konseling semester 4 dari Universitas Indraprasta PGRI. Ya, karena kita udah saling kenal dan saya juga udah menyebutkan maksud tujuannya untuk mewawancarai Ibu. Jadi, boleh kita langsung masuk pada sesi wawancara ya, Bu? Boleh. Ya, nanti saya dan teman-teman saya akan secara bergantian bertanya pada Ibu. Ya. Oke, baik. Jadi, saya mau bertanya yang pertama, Ibu sudah berapa lama ya menjadi guru BK? Guru BK itu udah 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun saya jadi guru BK dari tahun 2016, Januari. 2016. Kalau boleh tahu di SMA Nurul Falah itu aja atau berpindah-pindah, Bu? Sebelumnya saya SMP. SMP itu tahun 2015 sampai 2019. 2018. Setelah 2018 saya langsung pindah ke SMK. Saya coba lagi di SMK. Karena saat ini ada 2 sekolah, cuma lebih fokusnya ke SMA. Oh gitu. Lumayan lama, udah 6 tahun. Dari saya tuh ngajar itu sambil kuliah. Oh gitu. Hebat banget, Bu. Ibu, iya Ibu lulusan mana, Bu, kalau boleh tahu? Ya, saya lulus itu sama. Kayak kita satu alma mater. Universitas Indraprasta PGRI tahun angkatan tahun 2012. Oh, berarti K3 tadi. Kalau gitu, apa lagi? Nih. Selama Ibu mengajar nih, selama di SMA Nurul Falah ini aja, Ibu udah menggunakan instrumen tes apa aja sih, Bu? Untuk instrumen, selama ini saya belum pernah yang namanya ikut tes instrumen tes ya, paling non-tes doang. Ya, kayak gitu. observasi siswa yang mungkin kata kelihatan siswanya tuh kalau kurang biasanya rajin apa di sekolah tiba-tiba berubah, itu kan saya observasi ke rumahnya langsung gitu. Untuk angket, saya juga pernah waktu itu sebar angket ke siswa-siswa untuk mengenai permasalahan yang mungkin misalnya nih di sekolah itu lagi heboh tentang kasus mungkin pacaran yang ini kan yang melewati batas. Saya sebar itu angket, pengen tahu mereka itu tuh sejauh mana sih mengenal itu gitu. Pernah juga. Dan itu alhamdulillah ada tindak lanjutnya, maksudnya ada berkepanjangan lah. Jadi ketika saya menyebar angket, observasi, terus saya juga pernah interview siswa juga, wawancara, itu ada
ada hasilnya gitu, ada perubahan yang dilakukan. Dan satu hal yang paling penting saya setiap tahun sekali, setiap angkatan itu akan saya lakukan tindakan AUM. Mungkin kalian sebelumnya tahu nggak AUM itu apa? Oh, Bu. Ungkap masalah. Ya. Saya pakai itu. Oh untuk iya. tingkat saya pakai itu ya untuk mengetahui permasalahan mungkin semua siswa. Misalnya satu angkatan itu ada 150 siswa. Kan guru BK megang 150 siswa kan? Iya, Bu. Iya. Nah, kebetulan saya guru BK-nya cuma satu. Oh. Dia megang 450 siswa. Nah, itu setiap angkatan saya bikin AUM, pengen tahu permasalahan setiap angkatan itu dan mereka masing-masing pribadi itu lebih condong masalahnya itu kemana, entah itu ke masalah pribadi ataukah keluarga ataukah masalah sosial, itu akan terungkap dengan AUM. Sangat efektif banget AUM. Berarti Ibu makainya AUM ya, Bu? AUM, lebih ke AUM. Gitu, AUM. Oke, baik. Baik, apa ada kendala yang Ibu hadapi selama Ibu menggunakan instrumentasi tes tersebut? Kendala paling waktu sih. Waktu. Karena ketika kita tahu hasil dari AUM tersebut, itu butuh waktu yang sangat lama. Yaitu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Apa karena banyaknya siswa, Bu, jadi lama atau gimana, Bu? Karena kan satu siswa itu kan permasalahannya banyak. Iya, betul. Kan soalnya ada 225 pertanyaan ya. Iya. Yang harus siswa tersebut. Dan itu satu pertanyaan aja itu udah lama banget. Itu baru satu pertanyaan. Itu satu orang. 225 satu orang, gimana nanti sampai saya megang 450. Iya. Itu lama banget. Tapi efektif sih, makanya itu efektif. Kita benar-benar jelas banget satu persiswa itu tuh masalahnya apa aja. Jadi nanti kalau misalnya sudah ketahuan nih masalahnya yang dihadapin tuh lebih condong kemana, siswa tersebut kalau masalahnya terlalu menurut saya berat, akan saya panggil. Tapi kalau yang ibarat kata bisa mereka biasa aja gitu dengan masalah itu, nggak terlalu mereka pusingkan, ya nggak saya panggil ke ruangan gitu, nggak kita tindak lanjut gitu. Oke, baik. Bu, berikut pertanyaannya, lalu bagaimana cara Ibu menangani kendala tersebut, Bu, sehingga tetap terlaksananya instrumen tes kepada peserta didik? Kendalanya minta bantuan. Saya minta alih tangan sama wali kelas. Terus kita Pak. Jadi dibantu gitu, Bu? Iya, wali kelas ikut ngebantu saya untuk lewat, kan itu via ini ya, kita ngerjainnya lewat Excel. Iya. Jadi saya minta bantuan wali kelas, megang separuh kelasnya, saya megang separuhnya gitu. Jadi kita cari di Excel tuh kita ketik Excel semuanya, laporan di Excel. Jadi biar nggak terlalu banyak makan waktu, kan kendalanya waktunya yang parah banget, yang lama banget waktunya. Jadi supaya yang ibarat kata kita selesai 3 bulan, jadi ibarat kata cuma 1 bulan setengah itu udah kelar gitu. Karena kan kalau 3 bulan lumayan lama ya, belum nanti kita tanganin siswanya gitu kan. Nanti keburu siswanya naik kelas. Iya. Oke, minta bantuan oleh kelas aja. Ya, Bu, pertanyaan berikutnya, setelah Ibu mengetahui hasil tes tersebut, apakah akan ada tindak lanjut dari hasil dari instrumen tersebut, Bu? Iya. Ya, yang pasti ketika tahu hasilnya, saya akan melakukan tindak lanjut. Kalau menurut saya permasalahan siswa tersebut tuh cukup berat untuk dia hadapin sendiri. Mungkin bisa tindak lanjutnya ke pihak orang tua juga bisa. Jadi nggak membantu siswanya aja. Kalau memang ada masalah di keluarganya, saya akan tindak lanjut ke keluarganya juga. Tapi kalau hanya masalah pribadi, mungkin siswa tersebut akan saya lakukan konseling individu ya. Individu. Oke. Baik, informasi yang kita dapat dari Ibu cukup bermanfaat sih, sangat membantu kita juga untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Jadi kalau saya rangkum lagi, Ibu menggunakannya itu bukan instrumen tes, tapi instrumen non-tes, yaitu berupa AUM. Lalu juga
Ibu itu kendala yang dihadapi selama menggunakan Om ini adalah masalah waktu, karena cukup panjang waktu yang Ibu gunakan, bisa sampai 2 bulan ya Bu ya? Sampai 3 bulanan malah. Iya, 3 bulanan malah. Lalu, walaupun ada kendala-kendala tersebut, Ibu bisa menanganinya dengan cara meminta bantuan kepada wali-wali kelas. Ya, dan yang terakhir juga, tindak lanjutnya itu jika permasalahan siswa tersebut berat, Ibu akan meminta bantuan atau juga mendatangkan orang tua muridnya. Namun jika masalah pribadi, Ibu menangani sendiri dengan melakukan konseling. Seperti itu ya, Bu? Ya, benar. Nah, oke. Kita sudah dapat jawabannya. Jadi, alhamdulillah. Makasih banyak nih sama Ibu. Waktunya singkat, tapi informasinya cukup membantu sekali untuk kita semua. Jadi gimana nih? Ini boleh nanya balik nggak nih sebagai guru BK? Saya mau nanya nih. Coba nanya, Bu. Kalian kuliah kan COVID. Iya. Gimana? Kalau masing-masing. Ketika menjalani kuliah seperti ini. Kalau aku nih ya, kalau aku pribadi, aku sih ngerasa kayak sebenarnya ada sisi enak dan enggaknya. Kalau enak tuh yang sisi manusianya aja sih gitu, Bu. Enak aja di rumah gitu kan, kuliah bisa tidur-tiduran, bisa santai-santai. Tapi kalau balik lagi untuk masalah ilmunya itu kurang banget sih, Bu. Efektif sama sekali menurut aku. Kita jadi kayak bener nyari ilmu sendiri. Iya. Cuma karena mungkin sekarang masa pandemi aja gitu Bu, jadi materinya kurang nyampe gitu. Padahal kalau di kampus juga sebenarnya enak banget Bu, kayak dosennya ngejelasin itu enak banget gitu. Kayak ngerti, cuma gara-gara bikin di rumah aja gitu, jadi kayak susah materinya, kayak jadi susah ya nggak sih Bu? Iya benar. Karena kita nyari tahu sendiri gitu ya, kadang-kadang kita nggak tahu mau ngechat dosen kan nggak enak, kendalanya sih gitu ya sih Bu ya. Tapi sebenarnya kalau guru BK gampang kok. Karena kan apa yang kita pelajarin itu yang benar-benar ada di diri kita ya. Maksudnya permasalahan apa gitu. Jadi kita kalau misalnya memang kurang paham, misalnya nih mata kuliah lain gitu, misalnya jurusan lain, mereka lebih teori lah, lebih ke mereka harus mengenal sendiri gitu kan materi tersebut. Tapi kalau kita kan dengan kita permasalahan kayak gini kita tahu nih, gimana ya kita bisa nanganinya dari diri sendiri tuh tahu gitu. Sebenarnya enak, apalagi kalau ujian. Karena ujian itu rata-rata open book. Mungkin kalian pernah nggak sih kalau ujian itu punya open book? Itu BK pasti. Walaupun open book, tapi tetap yang dijawabnya itu sesuai dengan nggak sesuai buku, tapi dari kitanya pendapat kita tuh gimana gitu doang. Iya, benar-benar. Benar-benar. Sebenarnya kenapa ngambil BK tuh seneng karena emang suka menilai orang. Itu aja sih. Iya, kalau ngambil psikolog sebenarnya beratnya apa? Itu yang pertama dia bahasa Inggris semua. Kita kan orang Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris semua tuh bukunya enggak deh. Daripada stres mendingan kita bilang gampang apa ya udah guru BK gitu kan. Lebih senang sama anak kecil. Cuma emang disayangkan itu guru BK nggak ada di SD, padahal kan justru semua itu kan berawal dari kecil kan, dari sifat, itu kan dari kecil. Ketika di SD terbentuk nggak bagus, ya ketika SMP-nya ya susah untuk diubah karakter tersebut. Sayangnya di situ doang. Tapi nanti kelak kamu akan ngerasain ketika kamu ini kan kamu selama ini kan belajar secara teori aja ya. Belum secara lapangan kamu tuh secara nyatanya tuh gimana kerja. Cuma saya berbagi pengalaman aja. Ketika kita kuliah, terkadang apa yang kita pelajari di kuliah itu sulit untuk kita terapkan di kehidupan kenyataan. Karena contoh ada kasus teman guru BK saya lah, dia ada siswanya yang ngubungin saya, dibilang, Bu, saya mau masuk perguruan tinggi. Saya cuma nanya, Bu, perguruan tinggi nilai saya gimana ya kalau misalnya saya mau perguruan tinggi gitu. Terus kata guru tersebut gini, ngapain kamu mau masuk perguruan tinggi? Nggak usah, yang pintar aja belum tentu masuk, apalagi kamu yang pintar aja nggak masuk perguruan tinggi negeri, kamu nilai kamu masih segitu, ngapain kamu masuk? Pantas nggak guru BK ngomong gitu?
Enggak, Bu. Ada, itu ada yang kayak gitu. Karena Tapi itu BK, Bu. oh, ya, BK. Wow. jadi walaupun kamu pelajari secara teori, ketika di kenyataannya itu nggak sesuai. Karena mereka rata-rata guru BK tuh lebih suka membandingkan siswa ya. Kalau memang dia mungkin tingkat emosi kurang terlalu suka sama BK atau gimana ya, mereka cuma ibarat kata lulus itu ya udah masuk BK gitu kan, nggak benar-benar dari hati. Itu suka ngebandingin siswa. Saya nggak suka sebenarnya kayak gitu. Setiap siswa kan punya karakter masing-masing ya, punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, seharusnya kalau seperti itu nggak boleh BK ini ya, nggak boleh BK membanding-bandingkan siswa. Tapi nanti kamu kok akan pernah merasa ini. Saya selalu ngubah sih image orang-orang kalau misalnya guru BK itu polisi sekolah ya. Itu Iya mungkin banget. karena banyak yang itu ya Bu ya, yang menyalahgunakan dengan kayak gitu ya Bu. Iya, razia, guru BK galak ya kan, main cubit, main ini. Apalagi ibarat kata saya ngajar SMA ya, kalau anak SMA kan udah gede, ditegur sekali juga siap dia berubah. Tapi kalau misalnya anak SMP emang agak sulit kalau kamu ngajar kelak atau kamu PTL di SMP. Mungkin mereka akan susah PPL di SMP karena SMP itu kan perpindahan ini ya dari masa anak-anak ke masa remaja. Gitu. Akhir ya yang mau SMP itu. Jadi mereka wah kasusnya parah lah. Parah, kasus-kasusnya itu banyak banget. Baik dari obat-obatan. Kalau udah masalah obat-obatan saya ada kerjasamanya sama BNN. Kebetulan guru BK itu ada kerjasama sama BNN di tergantung wilayah ya. Kalau saya kan Jakarta Utara, jadi saya kerjasama sama BNN Jakarta Utara. Jadi kalau ada siswa yang menurut saya harus dibawa ke BNN, tapi nggak perlu di apa ya? Ya tergantung sih dari pihak sananya apakah harus direhab atau enggak. Itu tapi kita punya kerjasama. Jadi ketika siswa ke sana gratis, nggak harus bayar. Itu ada kasusnya, itu berat banget. Cuma biasanya sih setiap daerah beda-beda ya kasusnya. Jakarta Utara emang ngelakuin banyak banget kasusnya bermacam-macam. Tapi kalau mungkin waktu itu saya pernah ngajar PPL di Jakarta Selatan, daerah Manggarai. Dan itu anaknya baik-baik. Maksudnya masalahnya nggak sefatal di sini gitu, di tempat saya gitu. PPL sih cuma. Berarti memang kasus terberat itu yang obat-obatan itu ya, Bu? Banyak sih. Itu kan biasanya kalau obat-obatan kita laki-laki ya. Kalau untuk perempuan itu kadang hamil 2 nikah ada. Terus ada anak yang dapat kekerasan dari orang tuanya, bahkan sampai kita ke kantor polisi ada. Kita harus salih tangan ke polisi. Tapi BK harus ngikutin. Ya nanti berat lah masalahnya. Kalian ya kalau kalian nyaman, kalian sesuai dengan hati ikut masuk BK itu tuh pasti akan nyaman jalannya. Sih. Memang makanya saya bilang kamu kuliah gimana pas masa-masa pandemi pasti pusing. Pusing banget Bu. Aku mau nanya Bu sekali lagi boleh nggak Bu? Boleh. Lagi pandemi gini nih, jadi peran guru BK tuh gimana Bu ke peserta didik ya Bu? Kalau saat pandemi saat ini ya, bingung juga ya, karena gimana ya kita mau maksain siswa untuk ngerjain, karena wali kelas ini loh, terkadang wali kelas minta bantuan sama kita, sama guru BK untuk nanganin siswa yang jarang ngerjain tugas. Nah, gitu. Saya tanya sama wali kelasnya, Ibu udah ada tindak lanjut belum sebelumnya? Ibu kan sebelum melapor ke saya otomatis wali kelas harus tindak lanjut dulu dong. Kalau udah nggak mampu baru ke BK gitu kan. Oh udah Bu, dia masih nggak ngerjain tugas Bu, gini-gini dengan alasan macam-macam. Antara pertama handphone yang nggak ada lah katanya. Handphonenya digedein sama orang tua buat kehidupan sehari-hari katanya. Ada yang nggak ada kuota, wah macam-macam. Jadi kadang kalau udah kayak gitu saya langsung datengin ke rumahnya. Saya visit dia ke rumah, ketemu sama orang tuanya, ngobrol, ya kan. Paling saya cuma tanya,
kenapa jarang ngerjain tugas, saya gituin. Ya paling dia bilang jangan alasan itu. Ekonominya susah, jadi handphone digadein, kadang handphone dijual, kadang anaknya kerja, siswanya kerja, ya kan. Jadi Bu saya nggak sempat ngerjain tugas gini-gini. Sampai pihak sekolah bilang, saya sih bilang sama pihak sekolah untuk, ya mau gimana ya, namanya kita lagi kayak begini, mau maksain siswa untuk terus ngikutin tugas nggak mungkin juga. Kan setiap siswa punya masalah masing-masing ekonominya kan gitu. Entah orang tua nggak bisa beli kuota apa gitu. Entah nggak ada sinyal di rumah, macam-macam. Jadi ya saya untuk masalah kayak gini ya paling masalah itu saya datangin home visit aja ke siswa kalau ada laporan dari wali kelas untuk guru BP saat ini ya. Terus paling nanti saya kasih materi via Zoom biar siswa tuh nggak terlalu bete juga belajar secara online gitu kan lewat apa Google Form apalah gitu. Kalau sama saya kan kadang Zoom kita ngobrol motivasi ke siswa gimana, apakah ada kesulitan belajar, mungkin kan ada siswa yang sulit belajar tapi dia nggak mau ngomong sama guru tersebut gitu. Jadi otomatis lapor ke saya akan ngomong sama si gurunya gitu kan, biar oh si siswa ini tolong nih dipancing nih biar dia tuh mau ngomong ada masalah belajar apa gitu. Jadi itu aja sih untuk sementara ini BK tuh cuman itu aja. Jadi kita untuk tindakan dia gimana di rumah ya lebih ke wali kelasnya gitu. Paling kalau masalah belajar mungkin akan ke BK biar siswanya itu mau ngerjain tugas lagi. Jadi kita saat ini ya lebih ngutamain siswa itu ikut ujian, UTS, TAF, gitu kan. Kalau untuk masalah belajar setiap harinya itu ya tergantung guru masing-masing pelajaran. Kalau memang siswa itu tidak bisa mengikuti ya gimana caranya harus tetap kasih nilai, tapi ya paling nilai-nilai hadir gitu doang. Kalau absen anak itu juga tetap di absen. Kalau siswanya absennya banyak, sering gak hadir gitu ketika Zoom apa gitu, itu akan saya home visit. Karena setiap bulan itu BK akan ngerekap absen siswa. Iya. Itu akan kita panggil, kita tindak lanjutin. Kenapa? Nanti pasti saya home visit walaupun COVID, saya mau nggak mau harus home visit karena ketika online mereka online ketemu sama anaknya, bukan ketemu orang tuanya. Kita temuin orang tuanya. Kenapa kok siswa ini sering tidak hadir? Gimana kondisinya dia di rumah? Karena kan kita kadang guru BK suka ditipu anak. Lebih pinteran mereka gitu kan dibanding guru BK. Ibu di bohong-bohongin, oh enggak Bu, saya enggak di rumah aja gini-gini. Nah, itu mah udah kebal. Berarti emang tindak lanjutnya untuk saat ini lebih seringnya ke home visit ya Bu ya? Home visit. Karena ya gini ya, kita secara online juga paling online cuma ngasih materi doang aja sih, motivasi gitu. Tapi kalau ada masalah kita harus home visit. Walaupun mungkin kita juga sebelum home visit hubungin siswa tersebut. Kira-kira bisa nggak nih ketemu? Takutnya kan pihak keluarganya nggak ngizinin orang untuk datang gitu kan karena lagi COVID ini gitu. Ternyata ya orang tuanya alhamdulillah semuanya welcome karena kan untuk kebaikan anaknya kan. Iya. Yang ada hubungin juga orang tuanya untuk minta izin. Oh iya Bu, ke rumah aja Bu, nggak apa-apa biar dia ini kadang zaman sekarang ya, aduh nggak tahu deh kalau zaman kamu nanti ya. Zaman sekarang tuh anak tuh ya, orang tua tuh kalah sama anak. Jadi orang tua tuh lebih nyerahin anak itu ke kita, ke guru. Mereka tuh udah ya udah nih, saya udah titip anak saya, ya kan, udah nih Bu, urus dah nanti kalau misalnya anak saya nakal apa udah diapain aja, saya mah rela anak begitu ya. Ya, mas orang tuanya begitu gimana kita ya? Anak ngurusin orang kalau sama orang tua jangan nurut, masa sama kita harus nurut gitu kan? Kan ada anak yang kayak gitu, tambeng gitu kan, dibilangin susah, sama orang tua ngelawan, bohong gitu. Jadi nggak mau kita yang nolongin kayak gitu. Bu tolong dong Bu nih ke rumah deh Bu, anak saya nih pulangnya malam mulu gitu kan. Kalau setiap pulang malam, kadang ntar nggak pulang Bu, tolong dong Bu dikasih tahu lah. Dalam hati ya sama orang tua minta tolong saya bantu. Cuma kalau dalam hati itu yang orang tua di rumah ya, kita kan guru BK kerja ya sesuai dengan waktu di sekolah ya di sekolah, jam sekolah dari pagi sampai sore. Ya udah kalau selebihnya malam apa itu urusan di rumah, tapi tetap guru BK.
sedang nanganin. Aduh, itu saat-saat ini masih berlangsung. Anak nggak pulang. Ini lagi pandemi gini ada anak nggak pulang. Terus anak kerja, ya macam-macam lah. Ya paling itu sih untuk masalah Zoom atau kasih materi ke siswa, ya paling kalau secara daring ya paling cuma materi. Tapi kalau untuk masalah kasus apa gitu, kita pasti langsung datang ke rumahnya. Kalau misalnya dia kayak ujian juga tetap nggak ikut itu gimana, Bu? Kita samperin ke rumahnya. Oh, jadi ujiannya langsung gitu, Bu? Izin di rumah. Kan misalnya pas apa ya, kalau misalnya siswa itu nggak ada, kita samperin ke rumahnya. Kalau misalnya itu kan ujiannya udah lewat nih, dia udah 2 hari nggak ikut nih misalnya, kita hari ketiganya datang, dia tetap ngikutin hari ketiga, tapi nanti 2 hari sebelumnya dia harus datang ke sekolah sendiri, nggak apa-apa kan, karena kan sekolah nggak sepi gitu kan, yang masuk TU, kepala sekolah, wakil tetap datang, guru-guru juga terkadang tetap datang ke sekolah, tapi siswa enggak. Cuma kalau untuk kayak siswa yang namanya ujian kemarin, apalagi ujian UAS ya, yang katanya iya UAS ya, yang UN udah nggak ada kan, dihapus tuh dan UAS. Ya. Hanya aja kelas 3 nggak nongol, kerja dia ketiduran, ini kita jemput, akhirnya dia ngerjain di sekolah. Oh, jadi kalau di sana tuh kayak bener-bener ya, Bu ya? Bener-bener disamperin gitu-gitu ya, Bu? Sebenarnya itu sih tergantung pihak sekolah dan guru BK-nya nanganinnya gimana. Kalau ya kan saya nggak bisa dong ketika mau home visit ya izin dulu sama pihak sekolah, sama kepala sekolah kan pasti izin. Saya izin nih Pak, saya mau ke rumahnya begini gini. Oh ya udah nggak apa-apa, Bu Diana, silakan gitu kan. Kalau misalnya kepala sekolahnya ya nggak bisa. Mau nggak mau ya, oh nggak bisa Bu, nggak, jangan, ini lagi COVID tuh, nggak boleh, Ibu harus online aja. Nanti kalau misalnya emang mau nanganin masalah siswa, online aja, nggak usah Ibu ketemu siswa ke rumah, nggak usah Bu, nanti kita sekolah disalahin gitu. Misalnya ada juga kepala sekolah kayak gitu. Kebetulan saya punya kepala sekolah enak, jadi ya udah kita datang ke sana. Karena kalau ya logika aja sih, kalau misalnya kita secara online nggak efektif kan. Kamu aja belajar susah dihubungin ya, Bu? Iya. Ya sih, di telepon aja nggak ada yang angkat ya kan, mau secara online lewat Zoom atau apa ketemu orang tua kan gampang. Nah, kalau saya senang ke rumah siswa karena disitulah kita akan kenal orang tuanya, kita akan kenal kondisi ekonominya, sosialnya gimana. Jadi kelak nanti kalau dia masuk, kita udah punya pegangan nih. Oh, saya tahu nih rumah anak ini gitu kan, anak ini mau bolos misalnya anak itu nggak masuk sehari aja, saya udah tahu rumahnya, saya akan samperin ke rumahnya gitu. Kan terkadang orang tua zaman sekarang jarang megang handphone ya. Iya. Gitu. Biasanya gitu, anaknya megang handphone, orang tuanya nggak megang handphone, biasanya gitu. Jadi ketika ngubungin orang tuanya susah, mau nggak mau kita harus visit. Mau ada pertanyaan lagi nggak ke ibunya? Aku udah. Ada yang Udah. Trivial? Cukup. Ibu kira-kira mau ngasih apa gitu Bu ke kita, kayak pesan-pesan atau apa? Masih simpel. Karena kamu kan udah tingkat mau ke akhir ya. Udah mau PPL. Pokoknya kalau jadi guru BK itu harus sabar. Setiap apa yang kita lakukan itu ya harus sesuai dengan apa yang kita mau, jangan sampai dipaksa sama orang, karena apa yang kita mau itu bisa puas kita ngejalaninnya. Karena kalau kemauan orang kitanya juga ragu-ragu, rada jadi bosenan itu apa yang kita lakuin. Tapi kalau kemauan kita sendiri, kita puas, seneng ngejalaninnya. Kalau masalah kamu saat ini kuliah, jalanin dengan tenang, jalanin dengan ikhlas, pasti ada ilmunya kok. Sabar-sabar ya. Nanti kalau misalnya kelak nanti kalau ada butuh apa-apa lagi, misalnya untuk kebutuhan kuliah kalian, butuh saya gitu, apa-apa, atau mungkin minta bantu untuk skripsi juga nggak masalah, saya bantu. Oke deh. Baik, makasih banyak ya Bu Diana bantuannya Makasih, sama Bu. waktu. Maaf ya kalau ada salah kata atau pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
Ibu.